Haleluya, puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sukacita, damai sejahtera Allah melimpah atas kehidupan kita. Puji Tuhan, selalu tidak bosan-bosan saya mengucapkan banyak syukur, banyak terima kasih kepada Tuhan. Karena sampai hari ini kita masih diberi kesempatan bagi Tuhan untuk hidup di dalam dunia ini, menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya akan bagikan kepada saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Melalui video ini saya akan memberi judul atau tema bahasan kita pada saat malam hari ini, yaitu kesempatan untuk bertobat. Kesempatan untuk bertobat itu tema pada malam hari ini. Di hari-hari ini kita dihimbau untuk di rumah aja dan tidak berkumpul untuk melibatkan banyak orang, baik di dalam kita bekerja, baik di dalam kita beribadah, dan lain sebagainya yang melibatkan banyak orang. Dan saya akan membahas bagaimana cara hidup kita ketika kita di rumah. Untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita melihat kehidupan kita. Apakah kita sudah hidup dengan baik dalam dunia ini, menjadi berkat bagi banyak orang? Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk kita bertobat kepada Tuhan dan menyelidiki hidup kita ini, mengoreksi hidup kita ini. Mungkin bagi Anda yang masih melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, yang berbau dengan kebusukan atau kejahatan, marilah kita berbalik kepada Tuhan. Tuhan masih membuka pintu untuk kita mau menerima pengampunan dari Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Anda yang masih perokok, mari lepaskan. Anda yang masih minum minuman keras, mari lepaskan. Tinggalkan hal-hal yang lama. Sebab kalau kita meninggalkan hal-hal itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, maka Tuhan masih membuka pintu bagi kita untuk menerima pengampunan dosa. Jadi hari ini, malam hari ini, biarlah kita hidup mau dipulihkan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita yang masih melakukan hal-hal yang demikian, masih membuang-buang kata kotor, kata yang tidak menyenangkan, yang akan menyakitkan hati sesama, mari kita tinggalkan. Saya rindu membuka Alkitab di dalam 2 Korintus yang 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Di sini katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman Tuhan ini datang kepada kehidupan kita di saat ini, bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia dengan setia dan adil akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita meninggalkan hal-hal yang jahat, kalau kita meninggalkan hal-hal di dunia ini, menurut hidup kita mungkin menyenangkan hati kita berbuat kejahatan, tetapi belum tentu hidup kita itu akan dipulihkan oleh Tuhan, karena hidup kita jauh daripada Tuhan. Di dalam 1 Yohanes tadi mengatakan bahwa kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia dengan setia dan adil akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Ini saatnya saudaraku yang berkati oleh Tuhan, meninggalkan hal-hal yang kejahatan, bersifat kejahatan, dosa. Ingat ketika zaman Nabi Nuh. Ketika zaman Nabi Nuh, pada saat itu Nuh sebagai nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik di sana, untuk menyampaikan supaya pada saat itu bangsa itu akan bertobat kepada Tuhan, supaya mereka dapat diselamatkan. Tetapi Nuh terus menyampaikan, tetapi tidak ada yang mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Ketika saat itu Tuhan berfirman kepada Nuh untuk membuat bahtera. Nuh melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, dengan ada maksud dan tujuan Tuhan untuk menyelamatkan Nuh dan seisi keluarganya dan para binatang menurut kehendak Tuhan. Pada saat itu Nuh terus menyampaikan firman Allah, tapi tidak ada yang mau berbalik kepada Tuhan. Dan ketika hari Tuhan tiba, maka pintu bahtera itu ditutup oleh Tuhan sendiri. Dan mulai mata air terbuka, tikap-tikap langit terbuka, mengaliri seluruh bumi. Dan akhirnya selain Nuh dan keluarganya dan binatang yang berada di bahtera itu, semuanya lenyap. Sebelum terlambat saudara, mari kita berbalik kepada Tuhan. Sebelum terlambat, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan masih membuka pintu kita, pintu untuk kita meminta ampun kepada Tuhan, untuk bertobat kepada Tuhan. Tetapi ada saatnya Tuhan akan menutup pintu. Walaupun kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, mengaku dosa kita, kalau sudah terlambat, tak ada gunanya lagi. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, ayat yang ke-17, di situ dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita berada di dalam Kristus, maka kita adalah ciptaan yang baru. Yang baru itu sudah datang, yang lama sudah berlalu. Jadi kalau kita mau mengaku dosa kita, maka hidup kita yang baru itu akan datang. Tuhan katakan masa depan kita penuh dengan harapan dengan Tuhan. Maka saya yakin dan percaya saudaraku yang berkati oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, di saat-saat ini, mari kita selalu melakukan yang baik di mata Tuhan dan meninggalkan hal-hal yang bersifat kejahatan. Maka hidup kita akan dibarui oleh Tuhan. Maka hidup kita akan disucikan oleh Tuhan. Maka dosa kita akan diampuni oleh Tuhan. Puji Tuhan saudaraku yang berkati oleh Tuhan. Tuhan masih membuka pintu jalan masuk kita di dalam kebenaran Tuhan. Maka jangan pernah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Akan saatnya tiba ketika hari Tuhan datang. Ketika Tuhan datang kedua kali, kalau Tuhan dapati kita dengan hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita akan bersukacita karena Tuhan. Puji Tuhan. Selamat malam. Selamat mengerjakan apa yang menurut Tuhan baik dan apa yang baik. Haleluya. Selamat malam.